Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari Senin ini? Selamat beraktivitas kembali, weekdays tetap semangat ya. Barangkali di antara teman-teman di sini saat Senin sampai Jumat pasti aktivitasnya lebih padat. Aku kasih semangat dari sini. Nah, sembari aku juga ikut sibuk nih kegiatan aku sehari-hari teman-teman. Meskipun kegiatan aku cuma dilakukan di dalam rumah, tapi aku mau menemani teman-teman semua di sana yang mungkin lagi sibuk di awal pekan ini. Sembari aku melakukan aktivitasku di hari ini, aku mau beres-beres barang-barang yang sudah tidak terpakai di rak penyimpanan atau bufet penyimpanan ini ya. Kadang-kadang suka keselip, misalnya nih kertas-kertas yang udah gak kepakai gitu ya. Sambil beberes, sambil juga bersih-bersih, elap-elap debu biar bersih dan lebih sehat. Biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga tuh banyak sekali struk-struk belanjaan yang udah gak kepakai. Ini pun aku begitu, kadang-kadang suka aku kumpulin dulu buat cross check gitu ya, harga-harga dengan buku catatan aku. Namun akhirnya bertumpuk dan cuma malah menuhin tempat penyimpanan. Jadi ini aku langsung aja mau declutter atau aku mau beresin semua barang-barang yang udah gak kepakai. Sembari aku beraktivitas, aku juga mau sharing-sharing nih ya. Di sini aku mau bahas tentang cara membahagiakan diri ya. Kadang-kadang tuh kita sibuk gitu ya untuk membahagiakan orang lain atau sibuk berpikir bagaimana caranya membahagiakan keluarga atau orang yang kita sayangi. Tapi kadang-kadang itu kita suka lupa gitu ya bahwa diri sendiri itu juga harus dibahagiakan. Meskipun cara berbahagia itu tidak harus mewah, tidak harus lewat jalur-jalur eksternal. Banyak sekali cara membahagiakan diri yang bisa kita lakukan dari dalam rumah. Kadang-kadang saat kita lupa terhadap diri sendiri itu bisa kayak semacam racun yang ditumpuk. Kadang-kadang kita suka mengabaikan perasaan diri sendiri kan, lebih banyak mengalah untuk orang lain, lebih banyak mengalah untuk kebahagiaan keluarga, sehingga tuh kadang-kadang kita kayak merasa capek, tapi sebenarnya tuh bukan capek fisik gitu ya, lebih ke mentalnya. Maka dari itu aku akan membahas di sini tentang 7 cara membahagiakan diri sendiri. Nah, dari yang pertama yaitu dengan memahami diri. Kadang-kadang kita suka lupa saking sibuknya dengan aktivitas di rumah, saking sibuknya kita mematokkan diri bahwa segala sesuatunya, aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga itu harus perfect. Rumah harus bersih, rumah harus rapi, bagaimana kita bisa menyusun menu makanan untuk keluarga kita, bagaimana kita bisa mengatur ini itu sehingga semuanya akan terkontrol dengan baik. Sehingga kita juga lupa bahwa diri kita sendiri itu juga perlu diperhatikan. Nah, perhatian yang kita harus berikan pada diri kita sendiri dengan langkah awal yaitu memahami diri. Kita juga harus memahami karakter kita seperti apa, sifat kita, hobi, keinginan-keinginan yang ingin kita raih, gaya hidup yang ingin kita terapkan pada diri kita sendiri, dan apa aja yang disukai, serta goals atau impian yang ingin kita raih. Langkah awal yang bisa kita mulai, kita bisa meditasi, ambil nafas panjang, merenung, dan juga membuat jurnal. Kita bisa mencatat apa-apa aja yang ingin kita catat. Ingat gak sih teman-teman, zaman remaja dulu kita pasti suka, atau sebagian besar dari kita suka membuat kayak buku diary atau catatan buku harian. Nah, kita bisa juga lakukan sekarang. Misalnya ambil waktu di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur, kita bisa catat hal-hal apa saja yang ingin kita lakukan dalam waktu dekat ini, impian apa saja yang ingin kita raih, lalu hobi apa yang ingin kita kerjakan pada akhir pekan atau waktu-waktu senggang yang kita miliki. Itu bisa merefresh diri atau setidaknya bisa membuat waktu senggang relaksasi kita itu menjadi lebih santai sebagai ajang relaksasi diri ya. Lalu cara yang kedua yaitu dengan merawat diri. Setelah menjadi ibu rumah tangga dan setelah memiliki anak, barangkali di antara kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan karena semua kegiatan tersebut masuk dalam kewajiban ibu rumah tangga. Tapi apakah kita saat ini masih bisa memberikan waktu untuk kita untuk merawat diri? Nah, teman-teman, kita bisa ya melakukan perawatan diri itu dari hal-hal paling sederhana, dimulai dari mandi, terus juga mungkin
mungkin di kala waktu yang senggang barangkali setengah jam atau 1 jam saat siang hari maupun sore hari, atau waktu-waktu setelah kita melakukan kegiatan rumah tangga, kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, entah itu luluran, entah itu kerembat di rumah, atau kita juga bisa pergi ke salon seminggu sekali menyisihkan sedikit sisa dari uang belanja untuk merawat diri yang mungkin waktunya padat, atau misalnya anaknya bisa lebih dari satu. Coba kompromiin dengan pak suami untuk bisa mengambil waktu diri sendiri, barangkali 1 kali dalam seminggu 1 jam untuk pergi keluar jalan-jalan sendiri, menghirup udara segar dan kelegaan, supaya kita seperti terbebas dari beban-beban yang selama ini ada di pundak kita. Kalau aku sendiri biasanya saat suamiku berangkat kerja, biasanya itu adalah waktu yang paling tepat untuk merawat diri. Saat setelah aku melakukan semua pekerjaan rumah tanggaku, rumah sudah bersih, makanan sudah siap, terbebas dari pekerjaan rumah tangga. Sementara saat itulah aku bisa melakukan perawatan diri. Dan setelah menjadi ibu rumah tangga, biasanya tuh aku malah males pergi-pergi keluar ya teman-teman. Jadi upaya merawat diri paling kayak entah itu pakai masker atau luluran aku lakukan di rumah. Itu jauh lebih menyenangkan karena aku bisa sambil dengan membaca maupun nonton film. Atau juga bisa dengan memesan atau memasak makan makanan yang kita sukai. Cara yang ketiga yaitu tidak menjadikan hidup sebagai beban. Biasanya beban muncul karena terlalu banyak kita berekspektasi pada diri sendiri. Kita terlalu banyak memandang kehidupan orang lain sehingga mewajibkan diri kita juga harus seperti itu. Nikmatilah hidup senyaman dan semampunya saat ini. Jadikan sebagai perjalanan yang seru dan asyik dari hari ke hari. Jangan juga memaksakan apa yang belum bisa diraih saat ini. Nikmatilah setiap prosesnya, karena dalam setiap keinginan pasti ada perjuangan, dan dalam setiap perjuangan waktu kita akan terkuras habis. Berjuang itu perlu, hidup lebih baik itu harus, namun menikmati proses demi prosesnya itu jangan kita lupakan. Hal yang keempat yaitu melakukan hobi yang disuka. Sebagai bentuk recharging mengisi energi positif sehingga hati dan kondisi mood menjadi lebih baik. Siapa di antara kita di sini yang saat ini udah lama banget gak melakukan hobi? Bahkan kadang kita suka lupa gitu ya, hobi kita itu sebenarnya apa sih? Kayak misalnya aku di sini punya hobi menulis atau juga memasak. Kadang-kadang suka ngisi waktu senggang aku dengan menulis random. Menulis apa yang ada di hati aku, misalnya keinginan-keinginan, impian, lalu hal apa saja yang aku lakukan, hal apa saja yang ingin aku perbaiki, itu semua aku tulis. Meskipun kadang-kadang gak semuanya aku lakukan, tapi tidak ada salahnya. Karena menulis bagiku sebagai upaya mencurahkan atau mengurangi beban-beban yang ada di pikiran aku, sehingga setelah selesai aku menulis, keadaan atau kondisi hati dan pikiran aku jauh lebih tenang, seperti ada beban yang terkurangi dan diangkat dari pundak. Cara yang kelima yaitu dengan berpikir positif. Ingat, masa depan itu terbentuk dari buah pikiran kita. Tanamkan selalu pikiran positif agar tubuh kita lebih banyak dipenuhi energi yang baik. Sehingga saat ada problem atau masalah yang datang, kita lebih bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah dengan baik, atau masalah tersebut bisa terselesaikan dengan lebih bijak. Pikiran negatif hanya akan membuat diri kita itu menjadi lebih cemas dan menguras energi, sehingga kita kurang bisa menyelesaikan masalah dengan lebih jernih. Cara yang keenam yaitu dengan mencintai pekerjaan yang kita miliki saat ini. Seandainya saja saat ini pekerjaanmu belum bisa membuatmu kaya, tapi ingatlah setidaknya pekerjaanmu saat ini bisa mencukupi kebutuhan hidupmu. Ketika kita bisa ingat hal tersebut, maka perasaan kita akan jauh lebih baik, penuh dengan rasa syukur, dan timbul rasa cinta terhadap pekerjaan yang kita miliki. Coba lihat di luar sana betapa banyak orang-orang yang belum bisa memiliki pekerjaan sampai hari ini. Lalu cara yang ketujuh atau cara yang terakhir, mencintai diri kita sendiri dengan cara bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Salah satu pintu menuju penderitaan adalah saat kita mulai membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.
Mulailah bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini, karena bisa jadi meskipun kondisi keuangan kita saat ini hanya pas-pasan, tapi kesehatan kita jauh lebih terjaga. Keluarga kita masih utuh, waktu kita masih lenggang atau senggang untuk bisa dilalui bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa juga untuk menikmati dan merawat apa saja yang telah kita miliki saat ini dengan hati yang gembira. Karena bisa jadi saat kita bisa bersyukur dengan berkat kecil yang kita dapatkan saat ini, itu adalah tanda awal mula Allah akan mempercayakan berkat atau rezeki yang akan lebih besar. Mulai membahagiakan diri dimulai dari hati dan pikiran kita sendiri, diawali dengan hal-hal esensial yang bisa kita lakukan dari hal-hal atau sikap-sikap sederhana dan bisa kita mulai dari sekarang. Aku udah merasakan betapa banyak atau betapa hebat dampak dari mencintai diri sendiri dengan berbagai hal positif yang bisa kita lakukan secara sederhana tersebut ya teman-teman. Hidupnya tuh jauh jadi lebih tenang, berkesadaran, tidak terlalu capek atau tidak terlalu berat karena ekspektasi-ekspektasi yang kita tanamkan kepada diri sendiri. Karena sebagian besar orang-orang di zaman sekarang ini kadang-kadang itu nggak sadar secara tidak langsung membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Dengan melihat apa yang dimiliki orang lain, maka kita juga harus memilikinya. Sebenarnya sah-sah aja ketika kita memiliki goals atau impian besar untuk diri kita sendiri. Namun jangka waktunya jangan sampai menjadikan kita itu terbebani dengan hal-hal tersebut. Kita harus tetap enjoy dalam bertumbuh dan mengembangkan diri serta dalam proses yang kita lalui. Teman-teman, aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.